Oke, berhubung dari kemarin lagi mager banget ya bikin video. Nah, kali ini bikin video lagi nih berhubung ada kendaraan baru lah, tunggangan baru ya, yang belum gue reveal di Instagram. Nah, kebetulan sekarang gue lagi di sini nih di OG. Apa kepanjangan OG, Mas? Orang gua. Nah, gue lagi di OG dan gue mau nunjukin nih ya yang baru. Nah, ini dia. Gue mau jatuh ini. Ini bolong dong. Buset, untung gue gak masuk sini. Nah, bukan yang ini ya. Nah, jadi ini dia guys, motor barunya. Jadi motor ini pengganti MV Agusta Brutale gua yang baru aja laku ya beberapa hari yang lalu, mungkin kisaran 3 atau 4 hari yang lalu kali ya, baru aja laku. Terus akhirnya kan gue sempat nyari-nyari juga kan di Instagram MT-09, Z900, R6 ya, motor apapun yang kisaran harganya itu di 200 sampai 300. Terus nyari-nyari, nah akhirnya dapet ini dia motornya, Kawasaki Z900 yang model baru ya. Ini kayak punya Jody, cuma Jody sekarang lagi dijual katanya motornya. Nggak tahu dia mau ganti apa lagi ya. Nah, jadi ini dia motornya. Ini Z900 2020 model yang terbaru. Yang paling gue suka dari Z900 ini adalah ini dia speedometernya, keren banget ya. Dan kepalanya juga udah berubah. Tuh. Jadi waktu itu kan gue sempat punya Z900 juga seperti yang kalian tahu. Cuma modelnya itu sebelum model yang ini nih, sebelum facelift. Jadi ini yang udah model terbarunya lagi. Nah, untuk perubahannya sih cukup banyak ya dibanding Z900 yang sebelumnya. Dan menurut gue kayak faceliftnya cepet banget gitu loh. Cuma jarak berapa tahun doang terus keluar yang barunya gitu. Dan harganya juga lagi gila-gilaan banget nih Z900. Waktu itu gue jual yang model sebelumnya itu masih harga 220-an, sekarang udah 250 ke atas lah, Z900 gitu. Nah, terus ini gue beli second, bukan baru. Walaupun ada yang baru, cuma gue kayak lebih mending beli second aja lah. Karena beda-beda tipis, tapi udah dapet modifan-modifannya gitu. Terus kita coba review dari depan deh. Nah, kalau dari depan kayak gini tuh tampilannya. Ganteng banget, sumpah garang banget tuh ya. Palanya itu tuh udah berubah banget dari Z900 yang sebelumnya, jadi lebih tajam-tajam gitu ya, lebih futuristik, lebih serem lah pokoknya. Terus untuk bagian spakbornya juga seingat gue sebelumnya nggak kayak gini sih. Ini udah berubah juga nih bagian spakbornya kayak gini. Terus untuk ban depannya ini kayaknya masih pakai ban standar Batlex S22. Ya Allah, berisik banget. Batlex S22, ukurannya itu yang depan 120/70 standar sih, moge rata-rata ukuran velg depannya atau ban depannya segitu. Cuma lebarnya kayaknya ini ring berapa ya, entah ring berapa ini, mana sih keterangannya ya, pokoknya segitulah, kurang lebih sama sih kayaknya. Karena kalau misalnya biasa orang pada ganti OZ, kayaknya Z900 ini belum ada OZ-nya, jadi pakai punya ZX6 terus dipasang di sini ada sedikit perubahan, itu bisa juga gitu. Nah, terus gue mungkin kalau untuk masalah fiturnya kalian mostly udah tahu kali ya dari Z900 New ini. Yang gue kagetnya sih ternyata belum ada quick shift-nya. Gue kira tuh udah ada quick shift-nya tapi ternyata belum ada. Terus yang beda dari Z900 sebelumnya, yang ini tuh udah ada riding mode yang bisa kita ubah-ubah. Terus udah ada traction control juga, sedangkan yang di Z900 sebelumnya itu belum ada. Jadi perubahannya itu lumayan banyak gitu ya. Nah, terus udah ABS juga, double disc pastinya, shock juga udah USD juga. Terus lampu sennya kayak begini tuh ya bentuknya. Gue lupa sih yang lama kayaknya nggak kayak gini sih, beda. Ini udah LED semua sih by the way. Lampunya juga udah LED. Nih, tuh. Kayak gitu ya. Nah, terus kita ke bagian stang nih. Kebetulan ini udah diganti pakai spion bar N gitu. Cuma beda nih dari bar N yang biasa gue pasang. Ini tuh bar N-nya kayak gede gitu loh. Cuma emang jelas banget sih kelihatannya. Nah, terus untuk speedometernya nih, gue suka banget ya, keren banget, udah full digital. Dan kita bisa ubah riding mode yang seperti gue bilang tadi tuh. Ini rider, jadi kalau misalnya mau willy-willy gitu ya, powernya itu harus di full, sama KTRC off, sama aja sih kayak di ZX6. Tapi kita harus ubah riding mode ke rider dulu. Kalau misalnya kita ubah riding mode-nya ke rain, terus ke apalagi nih, road, ada lagi sport, terus di atas itu apalagi, oh udah nggak ada lagi, berarti sport, terus tadi ada road sama rain, terus sama yang rider. Nah, kalau yang rider itu untuk ya kalau misalnya dipakai di Sentul atau gimana, yang kita benar-benar mau pakai
all out banget ya kan, jadi powernya di full, KTRC-nya kita offin gitu. Terus untuk ini ada apa indikator bensinnya, ada indikator gigi juga. Kalau yang di sebelumnya tuh kayaknya belum ada dia, apa udah ada ya gear indikatornya, lupa sih. Tapi kayak nggak semenarik ini sih yang sebelumnya, model sebelumnya. Terus di sini ada powernya, kita bisa ganti-ganti full sama low doang kayaknya. KTRC off, ini gua offin. Bisa juga diubah KTRC-nya, ada berapa settingan nih coba. KTRC-nya off, terus ada 1, 2, 3. Oke, cuma sampai 3 aja. Sama sih kayak di ZX-6 gua. Nah, terus di sini ada total time, gua nggak tahu sih total time apa maksudnya. Terus ini ada jam, belum di setting nih ya. Terus kalau misalnya kita rubah kalau mau lihat odometernya itu kita harus balikin ke mode yang lain dulu. Nih kalau mode rain, itu baru dia tuh muncul odonya. Kalau misalnya tadi kita nggak bisa lihat odonya. Nih tadi kemarin pas gue beli itu masih 1770-an, terus ini baru dipakai ke BSD, jadi udah sekitar 1850 tuh ya, trip A, trip B, odo gitu. Nah ini ada panas mesinnya, terus di bawah tuh baterai, average, range, average speed, sama total time. Udah sih, itu aja. Terus apa lagi ya? Udah sih. Nah, terus nih di bawahnya kalian lihat udah ada tuh keren ya, pas dimatiin atau dinyalain dia ada kayak animasi Kawasaki gitu. Ih, keren banget cuy, udah kayak motor-motor Eropa gitu ya. Nah, terus ini sebelumnya itu udah dipasang steering damper, cuma dilepas tapi ada barangnya, jadi tinggal dipasang lagi aja karena ini udah ada bracketnya tuh ya. Ntar mungkin masangnya kesini sama kesini nih, dan gue baru lihat ini kayaknya emang harus dipapas nih untuk masang si steering damper itu ya. Plastik doang sih, ini dibeli juga paling nggak seberapa sih harganya. Terus apa lagi ya, untuk di bagian stang sih ini masih standar semua kecuali spionnya udah diganti pakai spion bar N yang besar gini, enak banget ngeliatnya, baru pertama kali gue pakai yang gini. Terus untuk master rem ini masih pakai standar, kopling, handle kopling juga masih standar. Untuk selang remnya udah diganti pakai punya Hell, ini yang motif karbon gitu ya, biasanya yang berwarna-warna. Kalau di motor gue ini yang motif karbon. Nah terus nih bentuk tangki seperti ini, kurang lebih sama sih sama yang sebelumnya. Untuk tangki seperti itu. Untuk kapasitas bensin berapa ya, lupa sih, gue belum searching juga di Google, jadi kayak beli ya. Kemarin juga sebenarnya nggak ada niatan mau beli ini motor, jadi kemarin kan gue habis dari BSD kan sama Prilly makan siang, terus lagi main biliar, habis itu kayak ya udah sekalian iseng cek unit lah gitu ya. Terus kebetulan cocok sama unitnya, harga cocok, jadi ya udah bayarin langsung gitu. Nah untuk bodi sampingnya seperti ini, udah berubah juga dari Z900 yang sebelumnya, keren banget, kacau, keren banget modelnya. Terus ini dia udah pasang frame slider dari WR3. Terus ini juga udah ada engine cover dari WR3 juga, klakson udah diganti yang lebih gede. Mesin sih masih sama aja ya sama Z900 yang sebelumnya. Terus untuk knalpot dia pakai Austin Racing, suaranya gokil banget, parah gede banget. Terus ini headernya pakai Acra, cuma mid pipe-nya ini di custom karena mid pipe-nya headernya tuh nggak sampai ke belakang gitu, jadi di custom nih mid pipe-nya. Nah terus selain itu masih standar sih, kayak kaliper juga masih standar, cuma itu aja tuh paling tutup ventilnya diganti yang miring gitu loh. Oke, jadi seperti ini. Terus apalagi modifannya ya? Oh ini lampu rem belakang udah diganti yang model 3-in-1 gitu, cuma gue nggak tahu mereknya apa, nggak pernah lihat juga nih yang model kayak gini. Pasti udah 3-in-1. Telt ID WR3 kemarin udah dikasih platnya, cuma berhubung gue kemarin baru sempet megang-megang motor itu udah tengah malam banget, jadi ya belum sempet dipasang nomor belakangnya. Terus apa lagi ya, selain itu standar sih untuk ukuran ban belakangnya itu, ini standarnya 190/50 pakai Betlex S22 juga gitu guys. Jadi motor kayak gini ya. Nah dan sayangnya yang masuk di Indo itu warnanya ini semua, jadi nggak ada warna khasnya Kawasaki yang hijaunya gitu ya. Yang masuk cuma model ini doang yang warna hitam merah gitu guys ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ini kedepannya bakal ada yang gue modif sedikit ya, nanti tunggu aja video-video berikutnya. Terus apa lagi ya, untuk riding positionnya sih kurang lebih sama lah ya kayak Z900 gue yang sebelumnya, jadi feel-nya masih sama banget, cuma gue ngerasa tenaganya yang ini lebih ngisi sih dibanding Z900 yang sebelumnya. Nggak tahu ya perasaan doang apa gimana, tapi pastinya ini lebih narik gitu. Mungkin apa karena ada settingan untuk riding mode-nya, gue juga nggak tahu. Karena yang sebelumnya itu bener-bener kayak motor apa ya, kalau bisa dibilang masih motor jadul lah gitu, kayak 2016 ke bawah yang belum ada riding mode dan
KTRC-nya gitu-gitu. Jadi masih standaran banget gitu yang model sebelumnya. Cuma kalau yang ini sih udah banyak banget fitur-fiturnya yang udah berubah dari Z900 sebelumnya gitu guys. Nih kayak gini motornya, ini masih mulus banget. Gue dapat masih mulus banget. Kemarin kilometer walaupun udah 1.700 cuma masih oke banget sih kondisinya gitu.